sangat bisa terbuka dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau menurut Aul, Ya, apakah ini akan mampu mendapatkan poin untuk tim Onyx? aku sih RRQ ya kalau draft ya. Oke, kalau draft RRQ. So, one last game. Oh ini. Mampukah Onyx membalikan kembali keadaan atau bahkan RRQ yang berhasil memenangkan leg kedua kali Soe Peladena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Match point di depan mata untuk keduanya juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana gameplay agresif dari Benedetta EXP yang muncul lagi. Harusnya secara movement, secara clear power juga. Ini dia punya keunggulan. Tapi ya sejauh ini melihat dari Savero yang berubah head to headnya nih ya. Tadi dia 2 kali pakai Harit. Dan apakah akan kembali menjadi shadow damager karena kebetulan untuk Kairi lebih ke utility aja sekarang. Ya jangan sampai mereka juga ke-trigger sama Sans ya. Jangan lupakan ini Sans dengan Faramis ya. Dia bisa tiba-tiba ngebet, dia bisa kapan aja untuk memberikan pressure terhadap para pasukan dari tim RRQ. Yap, dan ini dia untuk set talent emblemnya juga ya yang sudah kita intip. Inspire bagi seorang Faramis. Ada 2 agility juga yang dibawakan dari Warrior's Blessing, dari teman-teman RRQ. Memaksimalkan movementnya juga, bayangkan Matilda juga punya movement tambahan tapi lihat Sans bermain sangat-sangat agresif. Makin terlalu dalam Sans flick for defensive tapi di cover oleh sosok seorang Lutfi. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk memasang tim fight dari mid lane. Flicker dari seorang Rincia bahkan telah dikeluarkan oleh seorang Kairi. Dipancing begitu saja. Jadi balik itu semua, para pasukan dari tim Onyx mereka belum punya Netherrealm dan jangan sampai Sans ini termakan loh. Yap, oke, tapi ya masih kembali mereda dari keduanya juga. Turun lagi tensinya sampai kita akan menantikan bagaimana munculnya Turtle yang pertama. Secara setup untuk bagaimana durability atau prolong team fight ini harusnya Onyx punya kekuatan tersendiri dengan adanya Faramis. Oke, dan melihat ke arah sosok dari Turtle yang sudah di-setup oleh para pasukan dari tim Onyx. Ini menandakan keuntungan yang mereka miliki. Tapi di balik itu semua, Sans langsung dengan sigap untuk mendapatkan cover. Tapi lihat, tidak akan tinggal diam. Susujin is coming. Mencoba untuk melakukan take over Dire Zone. Ingat dengan seorang Kairi. Dengan adanya Last Insanity yang sedikit terlambat terbangkan Faramis. Save the day untuk kali ini. First blood di tangan seorang Kairi. Dan dia mendapatkannya Susujin lagi yang sangat-sangat mahal. Early yang begitu bagus untuk RRQ terutama ya bagaimana tugas dari Dairen untuk memukul mundur Kairi. Itu adalah hal yang sangat-sangat baik yang telah dilakukan juga. Dan tinggal bagaimana memaintainnya juga nih untuk convert lagi Turtle-nya jadi keunggulan. Karena sejauh ini Onyx dengan 1 poin kill yang mereka tabung, goalsnya masih dipimpin oleh mereka. Iya betul banget. Karena tadi dia dapetin Turtle tapi ditekerin sama Susujin. Mahal banget itu. Ya, Ya. sangat ya. T-Boy kondisi dengan dia berani. Nah T-Boy ini kalau pakai Gatot Kaca biasanya Avatar of Guardian. Selain untuk dapetin momentum di belakang, dia dipakai buat kabur. Selalu itu. Sangat. Tapi dengan adanya 70% audience prediction sekarang menuju ke arah RRQ. Balik lagi ya, secara kontrol objektifnya juga bagus banget tadi dengan membawa Matilda, membawa Kate powernya juga. Sementara untuk kali ini Lutfi masih cukup struggle di laningnya juga, masih belum ada rotasi yang dilakukan. Masih sedikit ditahan terlebih dahulu. Sementara kalau misalkan Onyx ini dibawa ke arah late game juga cukup bahaya menurut Ini aku. Lutfi yang struggle atau sosok Darren yang struggle? Kalau menurut tahu? Kalau untuk sejauh ini kita lihat Lutfi justru jadi ketahan banget di laningnya. Dia Oke. nggak jalan. Oke, berarti kita bisa bicarakan ini kerugian sebenarnya ada di tangan dari sosok Darren di mana dia akan dimakan dan bakal pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka memaksa tim fight ke arah top lane, menzoning out pasukan dari tim Onyx dan bakal coba untuk ditutup begitu saja. Apakah akan dipaksa tambahan tim fight? Tapi kalau ada Sans kayaknya tidak deh. Iya. Tapi dengan tersergapnya Dairen juga ini akhirnya ada celah lagi nih untuk Lutfi bisa langsung clear. Dia bisa bergerak lagi juga untuk membantu rekan-rekan yang lain. Apalagi setup menuju ke arah Turtle sesaat lagi akan kita lihat. 2 detik ritual pemanggilan adanya Tifa juga akan segera terjadi. Tapi masalahnya poke damage ini range juga udah mulai kerasa loh. Oke, tapi Darren memasangkan seorang Sans berhasil menghilangkan seorang Avatar of Guardian Fnatic Keyboy. Untuk arah belakang Dantoy bersama dengan seorang Susujin. Mencoba untuk memberikan sedikit potensial Turtle. Tapi ada Kairi di depan sana bisa masuk dengan ada Last Insanity. Tapi Lutfi, Retribution is a point from Savero. Ternyata bukan dari Kairi tapi Savero
What a steal turtle from Xavero. Ada apa dengan hari ini? Iya, bukan Kairi, bukan Sutsujin. Udah sama-sama mengeluarkan retri, tapi Shadow retri. Lagi-lagi. Di 3 game ini kita lihat semua dan Xavero membuat keuntungan justru menjadi milik dari Onyx. Wow. Ini ada apa Shadow? Ada apa dengan hari ini? Tapi lihat di depan sana Xavero. Satu sosok yang sangat-sangat baik ketika steal terhadap Turtle di saat 2 orang pemegang Retribution ini available. Oke, dan ini udah mulai dikuasai sih dari area visionnya juga. Wah, Sutsujin ini akan coba berubah atau tidak, tapi Dairon is coming. Mencoba untuk menangkap seorang Kairi. Mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Clipping dari top lane, last insanity for defensive. Tapi nampaknya ada Sans. Memberikan sedikit surprise terhadap seorang Sutsujin. Oke, Dan wow. out of nowhere Idok. Terkena damage yang cukup besar dari sosok Xavero dan bahkan itu dia Skypiercer akhir. Ya, Skypiercers yang menyala dan bahkan invade ke arah purple buff juga akan segera dilakukan. Tapi again, Onyx ini mereka bermain dengan waktu. Cecilian Harit akan cukup meresahkan dan wow, San sudah menorehkan 3.000 assist sepanjang karirnya di MPL Indonesia. Apa terap Guardian? Dapetin belakang dan lihat fokus menuju ke seorang Riz. Fokus coba coba yang berhasil didapatkan membuat termasuk karena tim Onyx mereka berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal dan Sutsujin bahkan gak punya momentum untuk berubah. Di sini benar-benar terseok-seok untuk para pasukan dari tim RRQ dan Onyx memiliki mid laner dengan 3.000 assist. Iya, pengumpan handal ya dengan bala bantuannya juga. Tapi untuk sejauh ini 3.300 gold yang dipimpin oleh Onyx dan akhirnya ada sebuah winning condition untuk Onyx adalah mereka bisa nge-split dari EXP lanernya. Lebihnya, kalau kita bilang dengan power untuk Benedetta itu sendiri ya, split bisa banget. Ya, itu bakal nge-distract ya. Teamfight 5 versus 5-nya juga dengan movement yang cukup cepat tapi Kairi. Oke, Kairi gagal ditangkap tapi bakal coba dipasangkan oleh seorang Tyrant. Following up ke arah belakang dan bahkan Toy udah berbuka dengan ada Sound Force dan sama taruh Guardiannya on point. Riz still Turtle again. Dua pemegang Retribution tidak bisa memberikan Retribution dan double kill from Lotte. Membuat para pasukan dari tim RRQ para Parana dan hanya tersisa 2 pemain saja. Ada apa dengan Retribution hari ini? Lagi-lagi ya, tadi Xavero sekarang Riz. Di 3 game kita lihat adanya Shadow Retri. Dan bahkan di match sebelumnya juga ada Om. Ya bukan hanya itu juga ya. Riz tidak dijemputkan dan terperangkap. Oh my god, Riz dive in. Yang sangat mahal dari Lutfi. Akhirnya Lutfi lebih bersinar Om Wawa. Yes, dan kapan terakhir kita lihat RRQ mereka tertinggal dengan cukup jauh Jauh. dari early game. Nih secara ekonomi mereka sangat tertinggal juga. Split push power dipegang dengan Onyx. Dan lihat extra pressure dari Onyx itu sendiri adalah bahwa mereka bisa memenangkan duel demi duel. Dan masih menyisakan Xavero yang belum terbendung sama sekali. Yes, benar banget. Dan kondisi kali ini lihat dari gold laner mereka. Dengan 6.300 berbanding 4.700 jauh. Ya jauh banget ini dan akhirnya Lutfi sangat-sangat punya space yang banyak. Dia bisa split, dia bisa delivering damage-nya juga. Karena Lutfi ternyata bukan item-item defense. Item-item ofensif semua dengan tadi modal Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Yap, belum lagi bawa Petriva ya. Iya. Jadi satu garis lurus harus berhati-hati kalau sampai ditabrak dengan Lutfi dengan hanya single death untuk dia. Dan lihat Kairi masuk, ambil orange buff juga. Membatasi pergerakan Sutsujin yang memang bisa di-kiting pastinya. Gila, Sutsujin dimiskinkan banget sih hari ini. Tentu Nih, di game yang ketiga dia dimiskinkan total. ya tapi secara memang lumayan susah ya buat Sutsujin mungkin bisa menabrak. Memang dia punya Daerah couple. terperangkap di depan sana, damage-nya terlalu besar. Mundur ke arah belakang, tapi Xavero masih dengan harta tata dan senata. Mencoba untuk memberikan satu buah damage di arah bottom lane. Karena satu turret sangat mahal, tapi ketika udah ada ancang-ancang dengan Salmon Force yang dikeluarkan oleh seorang Toy, ini tandanya ada satu perintah untuk para pasukan dari tim Onyx untuk mundur. Dan tim fight di arah Lord akan lebih kuat untuk Onyx. Ya nggak mau terlalu terburu-buru juga untuk memaksakan masuk ke inner turret ya. Lebih ke nahan resource-nya. Dan bahkan ini turret-turret dari Onyx belum ada yang tersentuh sama sekali Om. Iya, ini mereka sangat-sangat konsisten juga. Dengan tim fight continuous yang bisa dijaga NetherRealm ada. Ya. Jadi ini membuat mereka sangat powerful dan cukup pede untuk bisa menabrak siapapun ya. Berarti dari Kairi sendiri ini punya nyawa yang sangat banyak. Tiraga armor pecah, NetherRealm masih akan ada juga. Dan dia belum punya Immortal loh. Iya, Immortal. Masih on the way menuju ke Immortal. Winter. Wah, banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Kairi. Dan itu dia. Wah, Lord sudah diamankan oleh para pasukan dari tim Onyx. Dan Om Wawa sempat berbicara kalau misalnya early game RRQ berhasil dimakan dan ditepuk. Kemungkinan RRQ tidak bisa mendapatkan game tersebut. ya dan ini sudah separuh jalan sebenarnya untuk Onyx juga. Melihat item tadi untuk Sans itu sendiri.
Lightning Truncheon menjadi second item buat dia. Full damage untuk Onyx. Ya, itu dia ya. Ada ledakan lagi, ada efek burn, ada ledakan. Tapi Om, untuk RRQ kalau misalkan mereka menahan game ini selama mungkin, Oke, apa yang akan terjadi? selama mungkin. Iya. Peluangnya ada di range. Karena menurutku kalau kita bawa sampai late game, Lucas ketemu dengan Granger akan di-kite sampai ujung dunia. Dicicil ya. Dicicil terus-terusan, gak bisa mendekat dan bahkan langsung dibalikan. Belum lagi di depannya masih ada Kairi yang selalu akan menjadi batu ya, batu sandungan untuk bisa mendekat ke Xavero. Oke, berarti asuransinya ada di Rinse juga untuk Rinse. bisa menahan high ground-nya ya. Yep. Oke, tapi masalahnya sekarang Lord juga udah mulai menabrakkan dirinya terhadap inner turret di arah bottom lane. Akan memancing lagi pasif dari Holy Defense untuk di bawah. Tapi nampaknya di arah bottom lane dengan pasif yang masih ada, mereka agak cukup tenang. Tapi jangan lupakan di arah top lane. Seorang Susujin hampir saja termakan oleh seorang Lutfi. Para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk membobol. Dua dan di arah bottom lane, Avatar Guardian for nothing. Maka coba dipaksa begitu saja. Defense akan menuju ke arah belakang. Tapi flanking Jamie dilakukan antara Susujin sedikit terlambat. Dan Toy mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Damage-nya belum maksimal, tapi it's okay. The best thing yang bisa dilakukan oleh seorang Toy. Yap, dan ternyata masih juga bisa menjaga ya agar base turret bottom lane-nya tidak berhasil untuk dihancurkan oleh Onyx. Yep. 8.700 sekarang goldnya semakin berguling lagi untuk mereka. Dan Unique Heroes on MPL ID Kairi. Hero-nya 50. Bayangin kalian yang cuman bisa 2 hero. Waduh. Sorry Om, maafin Aul. Sorry Om, maafin Aul Om. Nah, hero saya banyak bro. Iya. Tapi gelap semua. Unik. Unik. Itu nggak sengaja Aul Om, maafin ya. Oke, tapi sekarang ujian dari RRQ adalah apakah mereka bisa mendapatkan Lord-nya dulu nih. Ya. Yang pertama oke lah, memang mereka bisa nge-hold. Tapi untuk next Lord, kalau didapetin dengan Onyx, ini best start mereka terancam akan tercabut semuanya. Ya, dan yang bahaya adalah sekarang Retribution tidak menjadi jaminan. Betul. Dikulitin begini, lihat tuh RRQ nggak bisa megang apa-apa. Ya padahal mereka ngebawain combo ya, Matilda Lucas. Iya ini bener-bener dikulitin habis dari semua jungle. Ada mau main split push, gak ada yang bisa. Ya, ini ingat, ini Lutfi juga full damage kan. Si Halberd tadi selesai buat dia. Yap. Ini nextnya baru dia bakal menuju ke defense item. Ya, dan walaupun ya kalau tadi sempat kita bahas sedikit ya Om, kayak RRQ tinggal coba untuk tahan aja selama-lamanya sampai dapetin power spike-nya untuk Cecilian dan juga Harriet-nya. Yep. Tapi masalahnya Lutfi ini kayaknya tipikal yang berani tuker gak sih? Kalau misalkan dia tabrak ke belakang dan range-nya nggak ada high ground defense, itu kan bakal lumayan berat. Ya. Dari tadi nggak usah Prince, nggak usah Lutfi Om Mawang. Lihat deh Kiboy juga berani banget dia masuk. Kiboy masuk ke bawah ketika ada turret aja masih berdiri kokoh, dia masih masuk. Dengan kalkulasi revitalize-nya juga ya. Tapi sementara itu dengan adanya Lord, kalau di in-game ini Lordnya udah jadi Madara nih. Waduh, bener. Tapi Lord ini seharusnya tidak akan menjadi kontes sama sekali untuk melihat bagaimana positioning untuk RRQ juga yang hanya melakukan defense. Dan mereka harus bisa menjaga positioning Prince. Ya. Oh Yang wajib banget untuk di cover. my god, 10.000 gold difference. Gimana caranya RRQ bangkit Om Wawa? Ya itu dia. Sangin Claw dari Rins kalau memang hit di target yang tepat. Mungkin bisa, tapi itemnya juga harus bisa mendukung ya. Karena sekarang item dari Rins masih di Glowing dan juga Wishing Lantern. Belum ada Holy Crystal. 10.000 gold mana berasa Om damage-nya? Masih belum, makanya itu dia. Mereka mau gak mau nih harus nunggu. Kalau memang ada overdrive seperti AOG yang terpakai terlalu dalam. Ya. Bisa jadi ada di sana peluangnya. Iya, dan di damage dari Sam juga itu yang tadi Om Wawa sampaikan ya. Oh sakit. Oh my god. Damage terlalu sakit kali ini ternyata dikalkulasi dan bakal flick ke 4 defensive telah dikeluarkan oleh seorang Sun. Informasinya cukup mahal tapi Lutfi udah mengeker ke arah belakang. Salah satu orang yang ditugaskan untuk melakukan flanking Avatar of Guardian for nothing. Keyboard depan sana dari Vitalize. Dan bahkan lihat point time-nya. Lutfi gagal untuk melakukan point kill. Bahkan shutdown terjadi 2 point kill. Blunder kah? Onyx terlalu terburu-buru. Berhasil melakukan defensif dengan tidak adanya passive turret. Dengan Lord kali ini adalah sebuah kerugian untuk Onyx. Sangat. Ini kerugian yang cukup lumayan terasa ya tentunya. Mereka kehilangan 2 pemain mereka. Apalagi Lord yang memang berjalan ke arah bawah. Mereka coba untuk distract masuk berupaya di arah top lane. Yep. Tapi ini turretnya masih berdiri dan semuanya berfokus di sana. Yap, dan itu yang dibilang tadi kayak mereka sabar aja, mereka nunggu kapan EOG-nya masuk. Mereka kalau bisa pancing di sana, dapetin point kill akan sangat bagus sekali. Memaksa ke arah Sun, ke arah belakang, dan flick ke body massive, dan didong!
hilang begitu saja dan Sai mencoba untuk membereskan seorang Sans, tapi Sans sangat kembali lagi dengan sangat cepat. Dengan adanya pasif yang dia miliki, Sans hanya 3 detik sebentar saja. Iya. Langsung kembali lagi ke Lane of Down. Stacknya udah banyak ya tabungannya ya. 40 pasti. Iya, 3 detik langsung spawn lagi. Tapi masalahnya bermain lagi-lagi dengan waktu ini Toy-nya juga udah lumayan sulit untuk bisa dipunish Om. Udah scaling ya. Iya. Tapi ya kalau kita bicara waktu masih dipegang dengan Onyx ya sebenarnya. Ya. Tinggal bagaimana cara mereka mengkalkulasikan waktu dari si EOG-nya masuk dan juga dari Electro Final Blow. Iya, Dua barengan ini ya. nih yang paling penting. Kombonya ya. Kombonya bener. Kalau sampai ada yang patah saja di depan tadi ya, kejadian itu bakal terjadi lagi. Soalnya dari tadi EOG bisa dihindari ya. Bisa. Tapi So kalau far. EOG di tempat yang kosong kan aku tadi. ngelihatnya dari para pasukan tim Onyx akan memancing keributan di arah Lord ya. Dia akan trigger dan mungkin bukan Lord menjadi jawabannya. Tapi point kill. Dan kalau bisa ya, kalau mau lebih enak untuk Onyx misalnya mereka mau masuk ya, mereka harus bisa pancing di luar. Gak bisa di area-area yang ada base turret atau ada base-nya juga. Iya di dalam defensif Benar, mereka karena- susah ya. Benar, selama masih ada Rins yang gak tumbang, nah itu bakal enak banget. Yap. Dan tugasnya mungkin untuk Lutfi ya yang bisa tabrak ke belakang juga dengan Yap. damage dealing-nya. Karena secara yang bisa jangkau ke belakang sebenarnya ada Kiboy juga, cuman Kiboy tetap butuh follow up. Benar. Dan ya follow up paling dekat dengan dia ya Lutfi ya. Mm-mm. Untuk bisa langsung masuk juga. Karena kalau kita melihat dari front to back-nya ya kayak ini bakal menjaga Savero gitu ya. Oh ya itu dia. Dengan masih keunggulan bagi Onyx, tapi RRQ seakan-akan juga mereka masih stay on the game meskipun dengan gate gold yang sangat-sangat jauh nih. Iya, ini luar biasa banget permainan dari kedua belah tim Soebel Arena. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Permainan yang sangat luar biasa dari kedua belah tim. Royal Derby memanas kali ini damakan Kiboy. Terkena damage cukup sakit dari seorang Rinsya. Avatar Guardian for Defensive memberikan informasi yang sangat mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Apakah mereka akan memancing keributan kali ini? Yes, dan Radiant Armor ini nggak nahan ya damage dari Rin. Sebenarnya sudah mulai jadi ya. Sudah mulai sakit sebenarnya untuk Rinsnya. Karena Wishing Lantern dipakai, Defend Glaive juga ada. Gak ke Holy ya, tapi langsung ke sana. Yap, dan mulai di-distract sih dengan adanya Lutfi juga yang bisa manjangin lane. Oke, hampir aja ketemu. Wah itu kalau ketemu Rich bisa tumbang sih, hati-hati ya. Tapi Dairan sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk bisa bertahan cukup lama di depan sana. Mundur adalah sebuah jawaban kayaknya, tapi ada Petrify! Maka coba dipaksa. Lumayan sakit, kalau tadi ada Lante Van Flow mungkin Dairan udah hilang. Tapi untungnya tidak di follow up dan tidak di-commit oleh sosok dari seorang Lutfi. Yap, dan Sutsujin juga sebenarnya ini jadi nanggung ya dalam keadaan under. Yap. Dengan hybrid build kayak gini mau nge-deal damage juga nanggung, mau defense juga nanggung. Ya, tapi lumayan sih dia punya Hunter dengan War Axe ya. Ya, Meskipun duanya juga ya Brute Force Queen Swing ini defense item yang bisa memberikan sedikit extra damage. oke. It's okay masih untuk Sutsujin. Bisa jadi badan. Nah dari Onyxnya bisa nggak sekarang buat nangkap Rins? Ya, itu PR-nya ya, karena Yes. dari tadi kita lihat Sanguine Claw, poke damage dari burst-nya juga sangat-sangat mengerikan. Terutama targetnya jadi ada 2 nih, Rins atau Toy dulu. Nah dan juga Rins sudah punya Winter. Nah itu. Lebih susah lagi untuk bisa dijangkau. Oke, Wah. lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx bakal memaksa. Karena Rins. Lord sudah masuk ke arah bottom lane. Best tidak menjadi pilihan utama, tapi lihat Oh-oh. terperangkap. Sutsujin! Sutsujin! Dan kalau Rins juga tumbang, ini bencana. What a river sweep from Monica. Tapi masih bisa bertahan dan Onyx! River sweep is real! Berhasil membalikkan keadaan dan membuktikan the Baba Yema effect is real. Dan revenge dari leg yang pertama, Sang Raja Langit sudah bangkit. 2-1 river sweep yang didapatkan juga